Shalom, selamat pagi Jemaat GPP Sawan yang dikasihi Tuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam Renungan Manarema. Namun sebelum kita masuk di dalam nats pembacaan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan, sepanjang hari kami lalui, kami aman di dalam perlindungan tangan Tuhan, dan kami terima berkat-Mu pagi hari ini untuk menyertai setiap kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan kita, yaitu Terpujilah Nama Tuhan. Dan nats firman Tuhan terambil di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ke-22. Saya membaca dari Alkitab terjemahan edisi baru yang kedua. Ayub pun berdiri mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui beberapa akhir-akhir ini kita seringkali mendengar berita bencana atau kecelakaan atau yang merenggut nyawa seseorang, sehingga banyak orang yang terpukul karena kehilangan orang-orang terdekat atau orang terkasihnya. Hal atau situasi tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilalui setiap kita, karena kita akan bergumul dengan diri kita, dengan rasa kehilangan, di mana orang-orang yang kita kasih yang setiap hari bersama atau selalu membawa hal-hal yang tidak pernah kita lupakan bersama dengan hidup kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana terpujilah nama Tuhan menjadi satu kekuatan untuk Ayub ketika Ayub menghadapi pencobaan atau penderitaan atau kesusahan yang ia alami. Yang pertama Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan meyakinkan Ayub bahwa Ayub hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tetap taat di dalam rencana dan kehendak Tuhan itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Sebab mengapa? Karena ketika kita tahu rencana Tuhan sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita, mungkin kita akan bersyukur menjalaninya. Tetapi bagaimana dengan rencana Tuhan atau kehendak Tuhan yang mungkin di luar dari apa yang menjadi harapan kita? Itu juga mungkin menjadi sesuatu pergumulan yang berat. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana di ayat yang pertama, di sana dijelaskan dan dinyatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu di ayat yang terakhir dalam pasal yang sama, di ayat yang ke-22, di sana ditulis bahwa kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Ada komitmen dari seorang Ayub yang dikenal sebagai seorang yang saleh, seorang yang jujur atau seorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dengan bagaimana ketika Ayub harus menghadapi rencana dan kehendak yang semuanya di luar yang dia bayangkan. Jadi bukan hanya dikenal sebagai saleh, tetapi Ayub hidup dalam kesalehan yang sesungguhnya. Tetapi ketika dia menghadapi rencana yang di luar dari apa yang menjadi bayangan seorang Ayub, dia tetap tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah untuk melakukan yang kurang patut. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya sampai hari ini? Bagaimana orang mengenal atau bagaimana hidup kita dengan Tuhan? Lalu bagaimana dengan situasi-situasi yang sedang atau Tuhan izinkan kita alami? Apakah kita tetap menunjukkan bahwa kita hidup taat di dalam rencana dan kehendak Tuhan sampai hari ini? Atau malah sebaliknya, ketika hal yang sulit atau ketika penderitaan atau hal besar yang menimpa kita di luar yang kita bayangkan, apakah kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang yang takut atau hidup tetap saleh atau dekat kepada Tuhan? Yang kedua Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan ini menunjukkan bagaimana Ayub dengan kekuatan yang dari Allah dapat melawan atau menggagalkan tujuan dari iblis atau dari setan.
Di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 di sana bagaimana Allah dan iblis bercakap-cakap. Kemudian lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Di sini iblis mencoba untuk menunjukkan bahwa bagaimana kondisi Ayub ketika Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan atau semua yang dimilikinya habis diambil. Di sini terpujilah nama Tuhan menunjukkan satu kondisi yang berlawanan dengan tujuan iblis. Sebab tujuan iblis adalah ingin menjatuhkan orang-orang percaya termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tujuan iblis menggagalkan rencana Allah atas anak-anak umat, atas anak-anaknya. Tujuan iblis ingin menggagalkan kita, menggagalkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Termasuk saat ini juga menggagalkan kesetiaan dan kesalehan Ayub di hadapan Allah. Tetapi terpujilah nama Tuhan menunjukkan bagaimana dengan segala ketidakberdayaan Ayub, Ayub menyerahkan bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu termasuk kehidupan Ayub di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana situasi yang sulit saat ini mungkin tidak mudah kita hadapi. Kehilangan atau diambilnya hal-hal atau sesuatu di sekitar kita atau yang kita miliki atau yang melekat dalam hidup kita, itu bukanlah hal yang mudah. Kehilangan orang-orang yang terkasih dalam bencana, dalam satu hal atau dalam sakit penyakit atau tiba-tiba kita mengalami kebangkrutan atau kerugian, Bapak Ibu, itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi hari ini mengajarkan kita bahwa terpujilah nama Tuhan membuat kita kuat di dalam ketidakberdayaan dan kekuatan Allah menyertai kita. Jadi kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu kita hidup di hadapan Allah dengan ketika kita menghadapi situasi yang bahkan tidak pernah kita inginkan. Kita tetap mengatakan terpujilah nama Tuhan. Kita tetap taat di dalam kehendak dan rencana Tuhan dan kita taat untuk menggagalkan setiap rencana iblis dalam hidup kita kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai, memberkati dan melindungi setiap umat-Mu. Dan Engkau Allah juga yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu dimanapun dan apapun yang saat ini mereka alami. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memiliki kuasa, Engkau sanggup menolong setiap umat-Mu dengan kekuasaan Tuhan, dengan keajaiban Tuhan, Engkau sanggup mendatangkan mujizat. Tetapi berikan juga kekuatan bagi setiap umat-Mu saat ini yang sedang dilanda permasalahan, pergumulan, atau sesuatu yang saat ini berat dihadapi Tuhan. Sebab kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan. Ada rencana-Mu yang indah atas setiap umat-Mu, atas setiap apa yang Tuhan izinkan untuk setiap umat-Mu alami sampai hari ini. Engkau memberikan kekuatan dan Engkau menjadi sumber penghiburan, sumber pertolongan bagi umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.